Seorang peneliti organisasi SCP duduk di meja di dalam sel penahanan standar. Ini seringkali menjadi tempat yang berbahaya, terutama ketika SCP yang seharusnya kamu pelajari adalah salah satu yang tidak dapat kamu lihat. Peneliti membuat catatan, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bisa mendengar suara gesekan pisau di belakangnya. Daging terbakar berdesis karena panas tinggi. Dia menguatkan dirinya saat semburan panas menghantam bagian belakang kepalanya, seolah bola api yang meletus. Saat itulah sebuah benda melayang di udara dan hadir di atas meja. Ini sepiring makanan dan kelihatannya enak. Kamu mungkin terkejut saat tahu bahwa tidak ada aturan bahwa organisasi SCP harus menangani secara eksklusif makhluk-makhluk yang kejam dan ganas. Tidak setiap SCP yang ditahan memiliki kebencian dan kebengisan yang sama terhadap kemanusiaan seperti SCP-682 atau ancaman yang mengakhiri dunia yang dibuat oleh SCP-2317. Beberapa mungkin tidak banyak, tapi beberapa tidak berbahaya dan bahkan mungkin tampak ramah secara nyata. Tapi kamu masih mengambil resiko besar untuk berasumsi bahwa apapun yang ditahan oleh organisasi SCP sama sekali tidak berbahaya. Seperti halnya dengan SCP-5031, sesuai prosedur penahanan organisasi, kuasi humanoid yang tampaknya memiliki beberapa fitur manusia yang samar ditaruh di sel kedap udara yang secara teratur diperiksa oleh anggota organisasi setiap 2 minggu. SCP-5031 tidak membutuhkan nutrisi rutin atau interaksi berkala dari staf. Trik untuk SCP-5031 adalah agar tidak dimakan olehnya, karena meskipun tidak membutuhkan makanan, dia masih berburu dan memakan apapun yang ditemuinya, manusia atau lainnya. Menghindari untuk dimakan akan cukup sulit dengan makhluk yang dapat dilihat, tapi seperti banyak makhluk lain yang ditahan organisasi, SCP-5031 telah mengembangkan mekanisme pertahanan yang hampir sempurna, yang jika dia mati, dia benar-benar akan lenyap. Beberapa orang mungkin memilih untuk menyebutnya sebagai kunci kuantum, namun perlu dicatat bahwa jejak yang ditinggalkan oleh SCP-5031 masih tetap dapat diamati ketika makhluk itu telah menghilang untuk sementara. Misalnya, jejak darah dan bekas goresan yang ditinggalkan oleh SCP-5031 masih ada meski SCP itu sendiri tidak ada. Secara alami, hal ini membuat untuk menghindari makhluk itu dan menangkapnya menggunakan kamera menjadi sulit. Namun, ketika SCP-5031 tidak di situ, bayangannya masih ada. Dari sini, para peneliti dapat menentukan beberapa ciri fisik makhluk itu. Berdasarkan siluetnya, telah disimpulkan bahwa SCP-5031 melayang sekitar setengah meter di atas permukaan tanah. Dia memiliki kepala yang sangat kecil dan tidak berleher di atas tubuh yang memanjang. Panjangnya sekitar 1,9 meter dengan 3 set lengan kurus yang bercabang keluar. Dengan menggunakan lengan ini dan tubuhnya yang melayang, SCP-5031 akan menurunkan dirinya sendiri untuk berburu manusia atau hewan yang mendekatinya dan menggunakan ekor seperti pisau untuk memotong makanan. Mungkin aspek yang paling menarik dari SCP-5031 di luar kemampuan pertahanan dan atribut fisiknya adalah rangkaian dari 9 tes yang dilakukan oleh peneliti senior Stanley Huxtable. Terkejut dengan kondisi makhluk itu, Huxtable mengambil alih peran pengawas HCL untuk SCP-5031. Setelah menjadi semakin frustasi dan berempati terhadap makhluk itu, mendengarkan ceritanya dari dalam unit penahanan besinya, Huxtable merancang serangkaian tes untuk memperkenalkan SCP-5031 ke berbagai rangsangan yang berbeda sebagai cara untuk lebih memahami makhluk itu dan semoga agar tetap berada di dalam dengan cara yang tampaknya tidak menyebabkan begitu banyak penderitaan. Perlu diingat bahwa organisasi SCP menjalankan misinya dengan bersikap dingin, bukan kejam, dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kenormalan dan para peneliti serta staf yang memiliki empati terhadap makhluk seperti yang mungkin kamu lakukan pada hewan yang dibuang ke penampungan. Tes pertama Huxtable melibatkan pemasangan pengeras suara di sel SCP-5031, di mana berbagai macam ambien musik populer dimainkan untuk melihat apakah mereka memiliki efek untuk mengurangi stres makhluk itu. Dengan menilai tingkat stres SCP-5031 berdasarkan seberapa banyak dia berteriak jika dibandingkan dengan biasanya, Huxtable dapat menentukan cara terbaik menggunakan musik untuk menenangkan makhluk itu. SCP-5031 tampaknya merasakan tingkat stres yang lebih tinggi saat mendengarkan Morning Forest, Deep Grotto, dan Seaside Paradise, serta band rock Inggris terbaik dari akhir tahun 60-an, Jethro Tull. Namun yang terbaik dari Mozart, Enya, Kiss, dan Ben Folds memberikan hasil yang sangat berbeda. Hal itu mengurangi tekanan yang tampak pada SCP-5031. Setelah tes ini, peneliti senior Huxtable menyusun daftar musik yang menampilkan musik favorit SCP-5031. Seiring waktu, efek musik yang mengurangi stres pada SCP-5031 tampaknya berkurang dan membiarkan musik dimainkan acak tampaknya membuat makhluk itu secara konsisten lebih tenang daripada sebelumnya. Tes berikutnya adalah masukkan benda mati ke dalam ruang SCP-5031 untuk
untuk memantau reaksinya dan bagaimana tingkat stresnya terpengaruh. Saat softball dilemparkan ke dalam ruang, SCP-5031 segera membelah bola itu menjadi dua dengan ekornya dalam satu gerakan cepat. Hal serupa terjadi ketika para peneliti melemparkan bola basket yang dengan cepat tertusuk dan teriris oleh ekor SCP-5031. Tingkat stresnya mula-mula tampak berkurang ketika makhluk itu ditawari bola bowling yang kemudian menggelinding di sekitar ruang dan kemudian menabrak bola bowling kedua. Namun ketika salah satu bola terkelupas, bola itu tidak dapat menggelinding dengan baik. Stres SCP-5031 meningkat secara dramatis sampai penggantinya ditawarkan. Peneliti Huxtable mencatat bahwa SCP-5031 tampaknya memiliki tingkat keterampilan motorik yang serupa dengan balita manusia pada umumnya, dengan reaksi emosional eksplosif yang serupa. Selanjutnya, ketika diberi pilihan antara dua sumber makanan di ujung ruangannya yang berlawanan, SCP-5031 tampaknya tertarik pada makanan berkualitas lebih tinggi, terutama ayam rotisserie yang dimasak daripada bangkai hewan. Dia bakal memilih opsi ini daripada ayam hidup menggunakan ekornya untuk memotong makanannya menjadi seukuran gigitan yang lebih mudah diatur daripada merobek dagingnya dengan tangan atau gigi seperti banyak SCP lainnya. Peneliti Huxtable mencatat temuan ini dan menyoroti bahwa meskipun SCP-5031 tidak perlu makan untuk bertahan hidup, memberi makhluk itu makanan dengan kualitas lebih baik sedikit mengurangi stresnya. Peneliti senior Huxtable selanjutnya mencoba untuk menguji koeksistensi SCP-5031 dengan subjek hidup lainnya, dengan setiap kali memastikan bahwa makhluk itu telah diberi makan yang cukup untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Pertama, yaitu ayam hidup. SCP-5031 menggulirkan bola bowlingnya dengan kecepatan tinggi ke arah ayam, meningkatkan stres padanya serta ayam itu, dan secara tidak sengaja membunuh ayam itu dalam prosesnya. Ketika ayam kedua dimasukkan, SCP-5031 dengan lembut menggelindingkan bola basket ke arahnya, tapi berhenti melanjutkan setelah ayam itu berteriak karena terhantam oleh bola. Selanjutnya, yang akan dimasukkan ke dalam ruang adalah anggota tingkat D yang ditutup matanya, yang diinstruksikan untuk duduk dan melempar bola basket ke arah SCP-5031. Setelah melakukannya selama beberapa menit, makhluk itu mulai mendekati subjek tingkat D yang diperintahkan untuk melepaskan penutup matanya untuk menghilangkan keberadaan makhluk itu dan mencegah insiden yang berpotensi mematikan. Akhirnya, peneliti Huxtable meminta tingkat D lainnya untuk terlibat dalam permainan dengan SCP-5031 saat menjauhi makhluk itu. Tes ini berjalan dengan sukses dan peneliti senior Huxtable berkomentar tentang bagaimana keterampilan motorik SCP-5031 meningkat. Meskipun secara bertahap dan dengan dorongan lembut melalui teks Huxtable, makhluk itu belajar. Tes berikutnya difokuskan pada pengajaran simbol linguistik SCP-5031 menggunakan layar LCD dan tombol yang terhubung ke dispenser makanan. Satu tampilan menunjukkan gambar batu dan yang lainnya gambar ayam rotisserie. Setelah beberapa pemeriksaan singkat, SCP-5031 dengan cepat dapat memahami bahwa menekan tombol di bawah tampilan yang benar untuk mengeluarkan ayam rotisserie untuk dimakan. Makhluk itu kemudian dapat beradaptasi ketika keesokan harinya tampilan layar dan bahan yang dibagikan ditukar dan kemudian diatur untuk bertukar secara acak. Ketika alat penyalur batu tambahan diperkenalkan, kali ini menampilkan kata batu sebagai ganti gambar. SCP-5031 dapat menentukan bagian mana yang mengeluarkan ayam melalui proses eliminasi. Setiap kali fungsi dan tampilan ditukar, SCP-5031 akan menemukan apapun yang menampilkan kata ayam untuk menerima makanannya. Fase terakhir dari tes ini adalah menyajikan SCP-5031 dengan satu alat yang menampilkan kata ayam tapi dengan tombol yang akan tetap tidak aktif kecuali makhluk itu mengeja kata yang sama dengan kumpulan blok huruf yang disediakan. Setelah kebingungan dan frustasi karena tombol tidak mengeluarkan makanan saat ditekan, SCP-5031 mampu merangkai kata dengan benar. Tidak hanya mengaktifkan tombol dan mengeluarkan makanan, tapi membuktikan kepada peneliti Huxtable bahwa makhluk itu mampu belajar bahasa. Huxtable terus menguji makhluk itu, mendorongnya untuk mengeja kata-kata menggunakan blok huruf sebagai metode komunikasi. Dengan meningkatkan kosakata SCP-5031 dan jumlah interaksi manusia yang diterimanya, peneliti senior Huxtable mengamati bahwa SCP-5031 secara bertahap belajar bernyanyi, meskipun secara non-verbal, serta menyulap dengan 6 tangannya dan bahkan mengkomunikasikan preferensi makanannya sendiri serta pelengkap hidangan. Kemudian tingkat D lainnya, D52125, diperkenalkan ke SCP-5031 untuk membantu pengujian lebih lanjut. Melalui instruksi D52125, makhluk itu dengan cepat belajar menggambar menggunakan krayon dan menciptakan karya seni yang menggambarkan dirinya
sendiri. Teman barunya D52125, peneliti Huxtable, seekor kucing, dan ayam rotisserie. Sisi kreatif baru dari SCP-5031 tidak berhenti di situ, karena makhluk itu dengan cepat belajar memainkan tuts hanya dalam 2 hari setelah piano dimasukkan ke dalam ruangan. SCP-5031 bahkan berhasil membuat komposisi aslinya sendiri yang memang masih orisinal. Selanjutnya, rak bumbu ditempatkan dalam sel makhluk itu dan D52125 mendemonstrasikan cara membumbui daging. Ini terbukti menjadi hobi favorit baru SCP-5031 karena dia menghabiskan 3 hari berikutnya bereksperimen dengan berbagai kombinasi makanan dan rempah-rempah menggunakan blok hurufnya untuk meminta bubuk bawang putih lebih, dan lebih. Menariknya, makhluk itu hanya menciptakan karya seni atau musik saat D52125 hadir, tapi tampaknya sangat menikmati eksperimennya dengan makanan saat dibiarkan sendiri. Mengikuti perkembangan ini, peneliti senior Huxtable merancang tes baru untuk SCP-5031, memberi makhluk itu peralatan memasak dan menggunakan D52125 untuk mendemonstrasikannya. 5031 diperlihatkan cara menyiapkan berbagai hidangan yang berbeda, dari hamburger dan taco hingga daging sapi Mongolia, steak, sup krim kerang, dan profiterol. Selain alergi ringan pada kacang, tes ke-8 ini menunjukkan SCP-5031 sebagai koki yang fenomenal, memiliki keterampilan kuliner yang jauh melampaui orang kebanyakan. Makhluk itu dengan cepat dan antusias mengasah bakat barunya, meramu resep barunya sendiri dengan D52125 yang bahkan secara sukarela menjadi yang pertama mencicipi hidangan dari 5031. Tidak lama setelah pengujian ini, SCP-5031 mengucapkan kata pertamanya, dan tidak mengherankan jika kata tersebut adalah garam. Secara alami, peneliti senior Huxtable sangat bangga dengan kemajuan makhluk itu dan perkembangannya. Tes terakhir tampaknya hampir untuk apa makhluk itu dilahirkan. Selama 2 bulan, SCP-5031 ditugaskan untuk membuat 3 hidangan lengkap yang kemudian akan disajikan kepada staf organisasi untuk Thanksgiving. SCP-5031 tidak hanya melakukan tugasnya, tapi juga melebihi semua ekspektasi peneliti Huxtable. Dia menciptakan makanan yang bahkan Gordon Ramsay akan kesulitan untuk menemukan kesalahannya. Makhluk itu menciptakan hidangan pertama yang terdiri dari sup miso ubi jalar yang dibumbui dengan kunyit, dilanjutkan dengan konfit bebek yang cantik, dilapisi dengan sari apel mewah, dan ditutup dengan kolak cranberry manis. Dipasangkan dengan gnocchi labu butternut dan disajikan di atas kangkung yang dibumbui dengan garam truffle. Hidangan penutup yang istimewa adalah pie singkong yang dibumbui sebagai pencuci mulut, dilengkapi dengan es krim vanila Prancis terbaik dan sirup maple hazelnut. Dan SCP-5031 tidak berhenti di situ. Makhluk itu juga memulai debutnya dengan salah satu komposisi musik aslinya untuk melengkapi makanan nikmat yang telah dibuatnya. Saat staf menikmati makanan, SCP-5031 mengubah karyanya dari ruangannya, piano concerto for 6 hands yang sangat mengharukan, hingga mendapat respon yang sangat baik dari tidak hanya peneliti senior Huxtable, tapi juga seluruh staf organisasi. Sebagai akhir yang cocok untuk kisah makhluk itu, Huxtable melaporkan bahwa selama perjamuan Thanksgiving yang dibuatnya, tingkat stres SCP-5031 berkurang seluruhnya. Aturan penahanan baru yang lebih baik yang akan membuat 5031 lebih aman, tapi juga jauh lebih puas telah diserahkan untuk disetujui. Mungkin beberapa dari kamu merasa senang untuk mengetahui bahwa SCP-5031 bukan sekedar monster jahat yang harus ditahan oleh organisasi untuk keamanan dunia. Sebaliknya, SCP-5031 adalah makhluk lembut. Jika sedikit menakutkan pada awalnya, dia hanya membutuhkan bimbingan yang cermat daripada ditaruh dalam ruang besi yang dingin dengan menjaga bersenjata sepanjang waktu. Melalui pengujian, peneliti senior Stanley Huxtable dan rekan-rekannya di organisasi tidak hanya dapat membantu makhluk itu berkembang, tapi juga menemukan apa yang membuatnya hidup, dan tidak hanya untuk tujuan menahannya. Sebaliknya, diharapkan kreativitas dan bakat SCP-5031 untuk mahakarya kuliner dan musik dapat terus berkembang di bawah pengawasan peneliti Huxtable yang bangga. Sekarang, untuk sesuatu dari arsip organisasi SCP yang lebih menakutkan, tonton SCP-096 Pria Pemalu atau SCP-106 Pria Tua.